salam sejahtera buat kita semua. Balik lagi bersama kami di channel LPK PPSDM Restu Group. Oke, di video edukasi kali ini kita akan membahas mengenai apakah teman-teman itu udah pernah sih melakukan analisa beban kerja di masing-masing jabatannya, dan bagaimana sih cara perhitungannya yang benar. Langsung aja yuk kita tanyakan ke teman-teman. Oh, ada perhitungannya ya? Baru tahu. Kalau untuk teorinya, rumus pastinya itu saya nggak tahu, cuman mungkin faktor-faktornya untuk menghitung ya mungkin pastinya ada di situ, job desk yang diberikan ya kan, terus waktu hari kerja yang diberikan, kemudian satu lagi mungkin target yang diberikan ya. Jadi ketika targetnya harus misalkan cepat, berarti kan artinya harus nambah orang misalkan gitu, ataukah misalkan targetnya enggak begitu ya, yang penting nanti akhir bulan selesai gitu kan, berarti kan mungkin orang ini job desk-nya terlalu sedikit, mungkin bisa ditambah kan gitu, enggak perlu nambah orang atau gimana. Mungkin seperti itu aja sih faktor-faktornya yang saya tahu, cuman kalau untuk rumusnya pastinya saya enggak tahu karena saya enggak pernah melakukannya. Kalau untuk menganalisis dengan metode yang sesuai teori gitu ya, ada perhitungan metode ABC, itu saya belum pernah. Cuman kalau untuk ditanya di saya apakah beban kerja yang ditanggung oleh saya itu sesuai dengan jam kerjanya atau sesuai enggak dengan targetnya atau gimana, itu bisa saya jawab, cuman bukan dengan metode karena saya mengalami sendiri. Jadi tanpa harus saya menganalisis, saya tahu jawabannya apa gitu dari saya, karena saya kan menjalankan sendiri. Mungkin kalau analisis itu kan ketika orang lain menilai seseorang, nah itu baru dianalisis kan gitu. Nah kalau ini pertanyaan kan untuk saya sendiri ya, jadi saya tidak pernah menganalisis karena saya melakukan sendiri. Jadi kalau untuk saya sendiri ini beban kerja yang saya tanggung sebagai operasional di Autofik ini, sebelum ada sistem ya, itu memang dikatakan berat. Jadi artinya gini, karena kadang saya sampai lembur sampai malam kayak gitu, karena kan di sini kan saya harus ketika ada mutasi harian gitu, saya harus nyatet sendiri, padahal itu sebenarnya sudah nantinya akan dicatat oleh accounting gitu kan. Cuman kalau dulu belum ada sistem itu kan pencatatannya belum real time, jadinya padahal saya dituntut untuk tahu yang setiap harinya. Akhirnya saya harus nginput dulu, nginput catatan sendiri, tapi beda dengan accounting, padahal nanti accounting juga nginput lagi, jadi kan seperti dua kali. Padahal kan itu harusnya, padahal yang diinput kan sumbernya satu gitu lah, itu mungkin yang bikin repot. Padahal saya nggak harus ngecek di mutasi aja, saya harus di sini ada pengawasan untuk kas masuk kas keluarnya, piutangnya, kemudian dari asuransi untuk SPK SPK-nya. Jadi uang masuk keluar itu di sini saya bertanggung jawab. Jadi untuk pekerjaan administrasi seperti itu tuh membuat jam kerja saya itu dengan jam kerja yang dulu masih 6 hari sebelum ada wabah corona ini tuh menurut saya kurang, karena saya setiap harinya harusnya jam 5 pulang, itu saya sampai harus lembur. Cuman sekarang sudah peralihan ke sistem. Peralihan ini belum yang seutuhnya normal sih, masih setengah, karena kan kita kemarin harus ngejar sistem ada 3 bulan itu kita input ke sistem. Nah ini sudah mulai ya, mudah-mudahan bulan inilah sudah mulai normal. Artinya saya operasional untuk administrasi saya tidak begitu banyak, jadi saya di sini dituntut untuk pengembangan bisnisnya dan pengawasan operasionalnya, jadi bukan administrasinya seperti itu. Jadi nanti diharapkan saya juga jamnya sesuai jam kerja, misalkan sekarang jam 4 ya saya bisa pulang jam 4 gitu. Oke teman-teman, tadi itu merupakan beberapa pendapat dari beberapa karyawan yang udah kita temui. Untuk lebih jelasnya kita langsung tanyakan yuk ke ahlinya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk menjawab pertanyaan, apakah kita bisa menganalisa beban kerja kita sendiri? Jawabannya tentu bisa. Bagaimana caranya? Caranya relatif sangat mudah. Yang perlu kita lakukan adalah dengan cara melis atau merekap apa saja yang kita kerjakan dalam kurun waktu tertentu. Misalnya kita ambil 1 tahun saja. Kita ambil 1 tahun. Di dalam kurun waktu 1 tahun tentu kita
mengerjakan pekerjaan apa saja. Cuman kita dibagi dulu ke dalam yang lebih rinci lagi, misalnya harian. Akan ada, tentu saja ada kerjaan yang sifatnya harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Misalnya membuat laporan tahunan, itu akan dikerjakan 1 tahun sekali. Membuat laporan bulanan, itu pasti dikerjakan 1 bulan sekali. Membuat laporan harian atau mutasi harian, itu dikerjakan tiap hari. Makanya tentu ada analisa yang berbeda untuk kasus-kasus sesuai dengan kerja tadi tersebut. Terus setelah melakukan atau merekap pekerjaan apa saja, maka kita juga perlu menuliskan waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan kerjaan tersebut. Tapi ingat, waktu itu adalah waktu standar pengerjaan. Jadi bukan merupakan waktu, misalnya saya mengerjakan biasanya 30 menit, ya udah saya tulis. Padahal ada teman kita yang bisa mengerjakan itu 25 menit atau 20 menit. Maka dicari standarnya, rata-rata kerjaan yang cepat berapa, yang lambat berapa, dibagi, misalnya dapat di angka 20 menit. Berarti standar kerjanya 20 menit. Berarti kita menuliskan standar kerjanya 20 menit. Kita harus seperti itu. Walaupun pernah kita mengalami 30 menit misalnya. Jadi untuk standar kerja dituliskan standar pengerjaan sesuai dengan tugas itu, tapi yang standar. Jadi bukan yang kita lakukan kebiasaan kita, bukan. Selanjutnya setelah itu, maka kita juga perlu mencantumkan waktu efektif dalam bekerja. Teman-teman bisa cari di internet, itu memang untuk waktu efektif itu sudah ada ketentuannya. Jadi misalnya 1 hari itu waktu efektif bekerja itu 300 menit. Untuk 1 minggu itu waktu efektifnya adalah 1.500 menit. Dan untuk 1 bulan itu waktu efektifnya kurang lebih 6.000 menit. Dan untuk 1 tahun itu waktu efektifnya kurang lebih 72.000 menit. Tentu sudah dipotong dengan waktu cuti, libur, cuti tahunan, dan lain sebagainya. Sehingga didapatlah waktu efektif untuk 1 tahun itu 72.000 menit. Nah, setelah itu, maka kita juga perlu mencantumkan di situ adalah volume atau beban kerja. Maksudnya, misalnya seperti tadi, laporan kita membuatnya 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Kalau kita bilang 1 tahun sekali, maka otomatis kita bisa runut. Misalnya 1, tugas membuat laporan tahunan. Berapa yang kita waktu butuhkan sesuai dengan standar? Misalnya 60 menit. Misal 60 menit standarnya. Terus karena kita bilang itu laporan tahunan, maka itu dikerjakan 1 tahun sekali, maka kita bisa tulis juga di situ adalah standarnya 1 tahun sekali. Berarti standar kerja efektifnya adalah dituliskan adalah 1 tahun 72.000. Terus selanjutnya adalah kita juga bisa tuliskan angka 1 untuk volume atau beban kerja. Artinya kita melakukan itu 1 kali selama 1 tahun. Tentu proses yang lain mengikuti. Misalnya tidak mungkin 1 tahun itu dikerjakan hanya 1 kali saja prosesnya, tapi kan ada proses yang mengikuti. Proses itu kita tulis lagi. Jadi memang rinci sekali. Bila dalam membuat laporan itu memang 1 tahun sekali, proses apa sih dalam membuat laporan itu ditulisin. Jadi tidak bisa membuat laporan 1 jam atau 2 jam. Itu tidak akurat. Tapi kita tulis membuat laporan itu kita perlu misalnya mengumpulkan data. Kita mengumpulkan data perlu berapa waktu yang kita butuhkan. Terus nanti misalnya
print juga berapa waktu kita butuhkan, menjilid, kalau misalnya menjilid itu perlu kita tuliskan. Jadi itu analisa beban kerja akan ditulis seperti itu, sehingga nanti kita akan bisa mengetahui apakah kita itu overload, atau bahkan jangan-jangan kita masih bisa mengerjakan yang lain lagi untuk pengembangan diri kita, tidak hanya dengan sibuk bekerja saja, tapi karena standar waktunya kita mungkin terlalu longgar, padahal standar waktunya bisa diperkecil. Mungkin itu saja dari saya untuk episode kedua ini. Nah, nanti kita lanjutkan untuk episode ketiga tentang secara teknis kita akan mengisi form analisa beban kerja. Terima kasih. Baik teman-teman, tadi itu udah tahu ya kesimpulannya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Bagi yang udah, jangan lupa like, comment, and share.